Mata Luo Zeng menunjukkan warna yang mengejutkan. Mengambil keuntungan dari aliran iblis yang menyebalkan dalam tubuh, Luo Zengyi mengulurkan tangan dan mencegat sepotong setan yang membuat marah dan dipakar dari tubuh. Pada saat ini, suasana magis telah benar-benar mengubah penampilannya. Meskipun masih ungu dan hitam, itu tampak seperti kabut ungu hitam yang tebal. Aku menerobos. Dalam setengah langkah, saya telah terpana begitu lama, dan Luo Zeng akhirnya melangkah ke dunia bawaan dari dunia bawaan setengah langkah. Di dalam tubuh si jenius, kegilaan magis pada hari itu adalah mengubah tubuh yang menyebalkan itu menjadi elemen nyata. Kabut gelap yang tidak bisa dibuka oleh tangan Luo Zeng adalah hal yang nyata dari iblis itu. Setelah memasuki ranah bawaan, kekuatan Luo Zeng telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Lebih penting lagi, dia memecahkan hambatan rahasia bawaan, dan kecepatan promosi akan sangat meningkat. Selamat, jadilah yang dilahirkan, kata Afu dengan senyum tipis dan mengucapkan selamat pada Luo. Bahkan, di mata Avort, apalagi roh bawaan, bahkan jika dewa ada di matanya, itu sekecil debu. Namun, Afu hanyalah pelayan di Xianfu ini. Luo Zeng sekarang adalah penguasa sementara Xianfu. Selama dia bermain dengan baik, masa depan mungkin menjadi tuan sejati Xianfu ini. Afu tentu saja harus menghormati. Luo Zeng mengangguk dan tersenyum pada Afu, dan menjadi jiwa bawaan, Luo Zeng lebih dekat ke tujuannya. Kemudian dia menutup matanya dan mulai mengkonsolidasikan wilayahnya. Setelah 3 hari, Luo Zengcai membuka matanya. Ketika Luo Zeng memasuki roh bawaan, dia merasa tubuhnya juga telah berubah. Bernapas menjadi lebih lama, lebih berenergi, dan Anda membutuhkan aroma waktu. Setelah dunia sepenuhnya stabil, Luo Zeng melompat dan mengguncang-goncangkan udara. Pukulan ini adalah jenis pertama dari Dewa Impian. Ketika kepalan ini ditembak, itu adalah bayangan kepalan hitam dan hitam yang terbang keluar. Bayangan kepalan lebih padat dan lebih cepat, dan juga berisi sedikit cahaya bintang. Melihat bayangan tinju yang terus-menerus pergi, Luo Zeng bersumpah, tapi sayangnya tidak ada lawan di depannya, untuk bereksperimen dengan kekuatan Tian De Shen Quan. Luo Zeng menatap mata Afu dan memandangi Afu yang tanpa ekspresi. Luo Zeng masih memikirkannya. Kekuatan orang ini tidak terduga. Mencari dia untuk bereksperimen, diperkirakan tidak ada reaksi. Meskipun saya menjadi penguasa sementara Xianfu ini, saya juga mendapatkan pandangan imajinasi ini, tetapi saya berpikir bahwa ini adalah rumah peri besar, saya tidak dapat menggunakannya sendiri, atau sedikit tertekan. Jika Anda memasuki ruang alkimia dan mendapatkan ramuan legendaris, bukankah kekuatan Anda melonjak? Sebab dan akibat semuanya diberkati, dan karena Tuan ketiga Xianfu telah mengatur cara ini, pasti ada alasan tertentu. Luo Zeng tidak bersikeras. Karena tidak mungkin di sini, Luo Zeng, yang berada di tempat lain di Xianfu, tidak bisa masuk. Tidak masalah tinggal di sini. Jadi Luo Zeng berkata kepada Afu, aku telah berada di rumah peri ini untuk jangka waktu tertentu. Jika tidak ada yang lain, aku akan pensiun dulu. Oh. Wajah Afu menunjukkan ekspresi aneh. Ini adalah tempat yang sempurna untuk latihan spiritual. Kecepatan kondensasi Yuan nyata beberapa kali lebih cepat daripada dunia luar. Jika Anda membungkuk padanya, di sini. Kultivasi adalah pilihan terbaik, mengapa keluar? Afu menunggu selama bertahun-tahun, hanya untuk menyambut Tuan baru Xianfu, tetapi tidak ingin Luo Zeng pergi begitu cepat. Luo Zeng menggelengkan kepalanya dan berkata, aku punya banyak hal yang harus dilakukan di dunia luar. Setelah Afu memikirkannya, dia mengulurkan tangan dan menambahkan token dari tangannya. Di bagian depan token terukir dengan beberapa pola rumit, serta kata, Sun. Jika kamu ingin kembali ke Xianfu di masa depan, kamu hanya perlu memegang token ini di gerbang Xianfu, kata Afu. Luo Zeng mengambil token ke tangannya, merasa agak berat, bukan emas atau besi, tetapi tidak tahu logam apa yang digunakan. Ketika saya pergi, mata Afu tiba-tiba menunjukkan warna kesepian yang tak ada habisnya. Meskipun Afu adalah tubuh kalajengking, ada juga jiwa yang hidup di dalamnya. Setelah bertahun-tahun menunggu, itu benar-benar membuat jiwa ini menderita penderitaan. Melihat warna kesepian di mata Afu, hati Luo Zeng bergerak. Afu ini juga sering melakukan tes, jadi dia berkata kepada Afu, meyakinkan, kamu telah menunggu ribuan tahun, percayalah padaku. Butuh waktu lama untuk kembali. Meskipun aku pemilik sementara sekarang, aku yakin akan menjadi penguasa sejati Xianfu ini. Afu tersenyum kecil, ayolah, mungkin kamu bisa menghidupkan kembali peri ini. Sebenarnya,
Afu tidak memberitahu Luo Zeng bahwa setelah kematian master ketiga Xianfu ini telah mengantar 7 atau 8 master sementara selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang bisa benar-benar mewarisi rumah peri ini. Afu sampai ke Luo Zeng ke pintu Xianfu, memperhatikan punggung Luo Zeng, dan akhirnya berkata dengan samar, tapi, selama bertahun-tahun, hanya anak muda ini, yang bisa mendapatkan bulan dan bintang, bahkan pemilik kedua Xianfu, dan tuan ketiga tidak mengerti. Mungkin dia bisa menciptakan keajaiban dan menyelesaikan keinginan pemilik. Setelah Luo Zeng meninggalkan Xianfu, dia berjalan melalui pesona. Agar berada di sisi yang aman, Luo Zeng mengenakan topeng di wajahnya lagi. Tepat setelah Luo Zeng baru saja kembali ke lembah Yulong, ia menemukan makhluk bawaan dari 7 orang besar. Kelompok makhluk bawaan menunggu di tepi kolam kecil karena mereka tidak bisa melewati jalur batu giok. Adapun apa yang terjadi di paviliun di tengah kolam kecil, mereka secara alami tidak terlihat karena pesona. Setelah menunggu lama, mereka harus menarik diri dari Xianfu. Lagi pula, Xianfu adalah tempat yang berbahaya bagi mereka. Jika dua raksasa yang tertarik ke tepi alun-alun sekali kembali, mereka tidak akan bisa keluar. Setelah keluar dari Xianfu, mereka kembali ke lembah Yulong dan menunggu perlahan lagi. Ini menunggu selama 7 atau 8 hari. Masih belum ada gerakan di Xianfu, dan belum ada yang melihatnya. Roh-roh bawaan ini juga ada di 7 besar, dan mungkin mereka yang berada dalam keluarga menurut para dewa sekarang benar-benar terdegradasi. Dengan bahaya Xianfu, ini jelas sesuatu yang bisa terjadi. Pada saat ini, cahaya di antara dua bambu menyala, dan sosok Luo Zeng muncul di dalamnya. Itu dia, bocah bertopeng. Dia masih hidup, bagaimana mungkin? Paman saya, G. Bagaimana kabarnya? Melihat Luo Zeng dengan topeng, roh-roh bawaan menjerit, banyak dari mereka terkejut. Meskipun Luo Zeng dengan aman memasuki paviliun melalui jalur batu giok, roh bawaan ini sangat menyadari kesenjangan antara Luo Zeng dan mereka yang kuat dalam dewa. Saya benar-benar ingin mengatakan bahwa ada bahaya di paviliun. Yang pertama mati mungkin adalah bocah topeng. Bagaimanapun, kekuatannya adalah yang paling lemah. Meskipun Luo Zeng menggunakan metode guntur untuk membunuh dua makhluk bawaan, tetapi bagaimana dengan itu? Ada surga di antara para dewa, dan mustahil untuk dilewati. Alhasil, hanya bocah topeng yang keluar sendirian, ini adalah hasil yang tidak dapat diterima dari semua orang yang menunggu di luar. Ada juga beberapa roh bawaan yang bertanya kepada Luo Zeng tentang berita orang tua mereka. Di hadapan roh-roh bawaan ini, Luo Zeng tersenyum dingin dan membungkuk. Dia bukan orang yang lewat dengan mereka. Secara alami, tidak perlu menjelaskan kepada mereka. Pada saat yang sama, Luo Zeng tidak ingin memiliki lebih banyak masalah. Selama roh-roh bawaan ini tidak menemukan diri mereka dalam masalah, mereka dapat menempatkan mereka di jalur. Tapi Luo Zeng ingin pergi, beberapa orang tidak membiarkannya. Berdiri, apakah kamu ingin pergi sekarang? Beberapa makhluk bawaan berhenti di depan Luo Zeng. Aku tidak kenal denganmu, jangan berjalan di sini, kamu mengundang aku untuk minum teh. Wajah Luo Zeng menunjukkan senyum tipis, dan menertawakan mereka. Kepala makhluk bawaan berkata dengan dingin, minum teh tidak masalah. Keluarga kami memiliki teh Tianling terbaik di wilayah timur. Jika Anda menjelaskannya, saya mengundang Anda untuk meminumnya setiap hari. Luo Zeng menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tertarik. Sayang, apa yang terjadi dengan orang tua saya? Di mana mereka sekarang? Pria itu menolak untuk membiarkannya pergi, tetapi bertanya pada Luo Zeng. Wajah Luo Zeng menunduk, setelah mengulangi, saya tidak terbiasa dengan Anda. Saya terlalu malas untuk menjawab pertanyaan Anda. Jika Anda tidak ingin mati, biarkan mereka pergi. Kekuatan kinerja Luo Zeng telah membuat orang-orang ini sangat iri. Lagi pula, Luo Zeng dapat membunuh Yan Jiu, dan dia membunuh Ye Hao dengan cara yang aneh. Meskipun ini adalah roh bawaan, beberapa orang masih di atas Ye Hao, tetapi kesenjangan dengan Ye Hao tidak akan terlalu besar. Saat ini, semua orang masih agak cemburu dengan Luo Zeng. Ketika Luo Zeng berbicara, momentum yang muncul membuat jiwa bawaan mengambil langkah mundur. Roh bawaan segera berkata dengan keras, ketika semua orang pergi bersama, dia harus tahu apa yang terjadi di Xianfu, dan dia tidak boleh membiarkannya pergi. Orang sering memiliki mentalitas kawanan, dan yang disebut orang lebih kuat, dan masing-masing bisa berani. Meskipun masing-masing dari mereka cemburu pada Luo Zeng, mereka tidak percaya bahwa Luo Zeng bergantung pada satu orang dan dapat mengalahkan mereka begitu banyak roh bawaan. Melihat banyak makhluk bawaan datang,
mata Luo Zeng sedikit menyipit, dan pembunuhan di matanya sedikit lebih kaya. Dia tidak ingin melukai hidupnya lagi, tetapi anak-anak dari sekte ini sangat sulit. Jika Anda ingin menemukan kata mati, bahkan jika Anda datang, saya dapat memenuhi Anda, sama seperti orang-orang di dunia para dewa, semuanya mati dan bersih. Luo Zeng mengulurkan tinjunya, dan iblis ungu hitam itu terus-menerus membuat marah. Sembur keluar. Apa? Apakah mereka mati? Paman Haoranku, tidak mungkin. Mereka sesuai dengan dewa yang kuat, bagaimana bisa begitu mudah mati? Kamu menipu orang. Namun, dalam kata-kata, itu mengungkapkan berita bahwa semua orang kuat dihancurkan, tetapi semua orang mendengarnya, tetapi itu tidak bisa dipercaya. Meskipun mereka juga jelas, dalam bahaya keabadian, bahkan jika Tuhan yang kuat ada di dalamnya, tetapi seperti serangga yang begitu tak berdaya, setiap saat dapat mengalami kecelakaan dan mati. Alasan mengapa mereka tidak percaya adalah karena mereka sulit menerima kenyataan ini. Bab 152. Mereka yang kuat di bidang para dewa adalah kekuatan bertarung yang berharga di antara 7 sekte besar. Jika mereka benar-benar hancur dalam dongeng, pukulan ke-7 sekte besar tidak terlalu besar. Jika kamu tidak percaya, kamu secara alami dapat menemukan cara untuk pergi ke Xianfu untuk menyelidikinya. Ini tidak ada hubungannya denganku. Biarkan aku berkata, aku ingin pergi dari sini dan menghentikanku agar tidak mati. Luo Zeng berkata, dia langsung pergi. Tidak, kamu tidak bisa pergi, kamu harus memberi kami akun dari Tianlong Huangjia. Kalau tidak, kamu tidak bisa hidup dan pergi. Roh bawaan dari keluarga Huang diblokir di depan Luo Zeng, dan roh bawaan mengembunkan elemen asli menjadi naga hijau. Gigit ke arah Luo Zeng. Gulung. Tembakan backhand Luo Zeng, tangan gulungan Yuan sihir sungguhan, bintang kecil berkedip. Hei, naga hijau juga merupakan elemen sejati, tetapi saat ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk ditelan oleh iblis yang asli. Ini tidak dekat dengan Luo Zeng, dan langsung dihilangkan oleh Luo Zeng. Pada saat yang sama, iblis sedikit cahaya bintang. Semangat bawaan keluarga Huang langsung ke masa lalu. Langkah ini, Luo Zeng tidak menggunakan Tian De Shen Kuan, hanya mendesak Yuan nyata setan untuk menembak pukulan ini. Sama seperti telapak tangan ini baru saja difoto pada roh bawaan, bintang-bintang yang bersinar tiba-tiba pecah. Boom, 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 boom. Bintang-bintang yang bersinar hanya seukuran butiran beras, tetapi sekarang mereka meledak, energi yang meletus membuat semua roh bawaan bergerak. Setiap ledakan seperti penghancuran bintang. Ketika suara ledakan berakhir, seluruh dewa bawaan dari keluarga Huang menghilang. Telapak tangan dibuat abu-abu. Apa kekuatan yang mengerikan ini? Saya takut bahkan jika itu adalah dewa yang kuat, sulit untuk melakukannya. Wajah-wajah roh bawaan tiba-tiba menjadi jelek. Anak ini telah menerobos. Di Xianfu, itu adalah setengah langkah bawaan. Sekarang telah mengubah gas tubuh yang sebenarnya menjadi Yuan nyata. Ketika Anda setengah langkah, Anda dapat membunuh Ye Hao. Sekarang ini adalah jiwa yang dilahirkan, dan kekuatannya juga melompat-lompat. Kami, bukan lawan. Seseorang berbisik. Luo Zeng melihat sekeliling selama seminggu dan terus menggunakan suara seram untuk bertanya, apakah ada orang lain yang menghentikan saya? Semua orang di dunia terdiam, tetapi dalam waktu singkat, seorang pemuda keluar dan berkata, saya pikir Anda lebih baik menjelaskan hal-hal di dalam. Jika aku tidak menjelaskannya. Alis Luo Zeng berkerut, pemuda itu tiba-tiba datang ke musuh, mundur beberapa langkah, mencoba menekan rasa takut Luo Zeng, dan segera berkata, jika kamu tidak menjelaskan, aku takut sulit bagi kita untuk menjelaskan kepada 7 pria hebat itu. Hahaha, Luo Zeng tiba-tiba tertawa dengan arogan, seolah-olah dia mendengar lelucon yang merupakan tawa terbaik dalam hidupnya. Apakah itu pengakuan? Mengapa saya harus memberi Anda 7 pria besar untuk menjelaskan? Atau, apa yang dimiliki 7 pria besar itu? Kualifikasi, izinkan saya menjelaskan. Luo Zeng telah mengumpulkan keluhan terhadap sekte-sekte ini. Dia telah datang sepanjang jalan, dan badai konstan, pada dasarnya karena sekte-sekte ini. Wajah pemuda itu bahkan lebih jelek pada saat ini. Apakah kamu sudah begitu sombong? Apakah itu terlalu gila? Meskipun kekuatan Luo Zeng memang membuat mereka takut, tetapi ketujuh pria besar telah tumbuh dari kecil ke besar, dan jenius. Apa yang belum melihatnya? Para murid berbakat dari 7 sekte besar pada dasarnya adalah 10 murid teratas dari para murid King Yunzong. Anak laki-laki di depannya sangat marah sehingga dia tidak menempatkan 7 orang besar di matanya, yang membuat roh bawaan yang lahir di sekte tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu.
Aku sombong. Hei, Luo Zeng melangkah kedua langkah. Pria muda itu tiba-tiba mundur 2 langkah. Kamu bisa pulang dan memberitahu orang tuamu. Aku akan memberantas pria dan wanita ini seumur hidup. Aku akan melihatmu lagi. Apakah ini benar-benar gila? Wajah semua orang masih sangat jelek, bocah topeng ini telah sombong, tetapi itu bukan lawannya saat ini, hanya akhir dari roh bawaan keluarga Huang masih di depan mata, semua orang tidak berani membantah Luo Zeng. Saya hanya bisa menyaksikan kegilaan Luo Zeng setelah meninggalkan kesombongan ini. Setelah Luo Zeng pergi untuk waktu yang lama, semua talenta berbisik. Pada saat ini, mereka tidak berbicara tentang keselamatan mereka yang kuat dalam dewa, sebaliknya, mereka mulai mengkritik Luo Zeng. Hei, anak-anak akar rumput ini memiliki napas kemarahan, bahkan jika bakatnya lebih tinggi, cepat atau lambat akan mati. Jeniusku, kekuatan Yu Xiaoshu tidak lebih buruk darinya, suasana hatinya jauh lebih kuat daripada dia. Aku ingin melakukan begitu banyak, kukatakan padamu, bocah bertopeng ini tidak hidup. Dia harus mati, dia pasti akan mati. Kamu berbicara omong kosong. Melihat Burning Heavenly Kingdom, orang-orang yang menentang 7 pria besar sudah mati. Bagaimana mungkin anak ini menjadi pengecualian? Roh-roh bawaan ini berbicara di mulut di sini, tetapi mereka lupa bahwa ketika Luo Zeng ada di sini, tidak ada dari mereka yang berani berbicara seperti ini. Luo Zeng, yang meninggalkan lembah Yulong, memiliki perasaan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Tentu saja dia tahu bagaimana roh-roh bawaan akan berbicara tentang diri mereka di belakang, tetapi dia tidak peduli. Dia terbiasa dengan karakter sekte-sekte ini, hanya untuk menekan mereka. Mereka akan merasa takut dan merasa takut. Setelah kembali ke Kabupaten Guanghan di sepanjang jalan asli, Luo Zengyi menemukan beberapa kuda dan tidak membeli kuda yang diinginkannya. Lagi pula, itu adalah tempat kecil. Kuda-kuda itu menjual beberapa kuda biasa. Luo Zeng adalah untuk di tengah jalan, kuda-kuda biasa itu tidak berguna bagi Luo Zeng, tidak senyaman kakinya. Seorang penunggang kuda melihat Luo Zeng benar-benar ingin membeli seorang biksu terkenal. Ketika Luo Zeng pergi, kuda itu bergegas keluar dan berkata kepada Luo Zeng, petugas tamu ini, saya tahu siapa yang mengejar kuda. Oh, siapa? Luo Zeng hanya bisa mendapatkan kuda ke tangan, karena untuk siapa membeli, dia tidak peduli. Ma Yuer jauh, hei, kami adalah rumah tangga terkaya di Kabupaten Guanghan. Li Jia memiliki rasa malu yang mengejar. Saya baru saja membelinya dari negara lain bulan lalu. Beberapa waktu yang lalu, keluarga Li mengendarai mengejar. Don Kei berlari di jalan. Luo Zeng mengangguk, mengambil beberapa daun emas dari cincin kumis dan melemparkannya ke kuda. Kuda itu secara alami bermata terbuka dan tertawa, bahkan mengaku berterima kasih, dan tidak lupa mengingatkan Luo Zeng, keluarga Li bukan tuan muda. Pemarah, jika Anda ingin membeli kuda dari tangannya, Anda harus berbicara dengannya. Luo Zeng tersenyum ringan, dan pengingat Mama Er juga keluar dari niat baik. Adapun Luo Zeng, dia tidak akan berbicara dengan Tuan Li Jiada. Mari kita bicara tentang kehidupan yang baik, dan itu tergantung pada suasana hati Luo Zeng. Luo Zeng hanya berjalan di depan garis instruksi kuda, dan berjalan ke deretan bangunan mewah dan elegan di atas industri bangunan. Ada papan kayu berbentuk berlian yang tergantung di papan kayu. Kata Li, mungkin ini adalah industri keluarga kaya Kabupaten Guanghan. Dia baru saja berdiri di gerbang rumah Li untuk sementara waktu, dan di pintu, 2 pelayan yang mengenakan baju kulit datang dan berteriak kepada Luo Zeng, pergi, pergi, di sini bukan di mana kau tinggal, diam-diam hati-hati, aku akan menangkapmu. Alis Luo Zeng berkerut, dan tidak ada kejang, dia mendengar teriakan menjerit dan melihat seseorang mengendarai kuda di sudut jalan dan langsung menuju ke sana. Sekarang penglihatan Luo Zeng sangat kuat. Meskipun kuda itu jauh dari Luo Zeng dapat melihat dengan jelas. 4 kuku kuda dipenuhi dengan percikan cahaya biru kecil, dan kecepatan lari sangat cepat. Luo Zeng yang ingin membeli kekuatan mengejar. Mengejar rasa malu itu sangat cepat, dari ujung jalan, hanya butuh 1 kali nafas, yang terburu-buru. Tetapi tepat ketika orang itu bergegas mengejar listrik dan bergegas, dari seberang jalan, tiba-tiba mengeluarkan sebuah mobil yang digambar tangan, yang menarik seorang lelaki tua kurus, dan lelaki tua itu menarik mobil itu. Beberapa anak compang camping. Lelaki tua itu tidak menyangka seekor kuda akan berlari dengan kecepatan secepat itu, dan tiba-tiba berdiri di tempat yang sama. Mencari kematian. Segera, seorang pemuda mengenakan jubah dan wajahnya berteriak keras.
Semua orang di jalan ini melihat pemandangan ini, dan matanya terpejam tanpa sadar. Jika mereka terkena kejaran listrik, orang tua yang menarik mobil dan anak-anak di mobil mungkin akan mati. Pada kesempatan milenium ini, sosok Luo Zeng tiba-tiba muncul di depan rasa malu mengejar. Saya melihat bahwa dia mengulurkan tangan dan meraih dua kaki depan listrik yang mengejar Jian Suo dari udara tipis. Dibesarkan. Bahaya di sini, cepat pergi, Luo Zeng, yang mengejar rasa malu, berkata kepada pria tua itu dengan lemah. Pria tua itu memandang Luo Zeng dengan tatapan tertegun, lalu dia menundukkan kepalanya dan memutar mobil bersama beberapa anak dan pergi dengan cepat. Pada saat ini, pria muda yang duduk di atap mengejar berkata, "Anjing apa, biarkan aku jatuh." Mendengar bahwa mulut pemuda itu tidak kering, wajah Luo Zeng tiba-tiba menjadi dingin, dan dia dengan hati-hati menurunkan kekuatan mengejar. Alasan mengapa dia berhati-hati tidak takut menyakiti pemuda itu dengan segera, tetapi dia takut menyakiti kudanya. Barang-barang anjing, bahkan mobil Laozi berani berhenti, mencari kematian. Pria muda itu duduk di kejaran mengejar, setelah Luo Zeng turun, mengulurkan tangan dan mengangkat cambuk ke Luo Zeng. Luo Zeng mencubit tangannya dan meletakkan kuda di tangannya. Dan dua petugas di pintu rumah Li melihat adegan ini dan juga datang ke pengepungan Luo Zeng. Pada saat yang sama, mereka juga berkata dalam mulut mereka, "Budak yang berani, masih belum melepaskan, Tuan muda saya ingin menggunakan cambuk untuk memompa Anda. Anda masih berani memegang cambuknya, kau sekarat lebih awal, cepat-cepat menyusuri jalan, biarkan Tuan mudaku menggambar 100 cambuk, kau bisa menghindarkanmu dari tidak mati." Ketika dia mendengar pelayan itu, wajah Luo Zeng menunjukkan cibiran, dan dia dengan lembut membantingnya dengan tangannya. Li Jiada, yang mengejar tukang listrik, dijatuhkan oleh Luo Zeng. Entah itu Tuan Muda Li Jiada atau pelayannya, mereka adalah tuan yang dulu tinggal di Kabupaten Guanghan, terutama Tuan Muda Li, yang terpana pada saat ini karena tidak ada yang pernah berani menjatuhkannya segera. Tuan Muda Li Jiada tertegun, dan tidak berarti bahwa para pelayan akan menahan diri. Kedua petugas segera mengambil senjata mereka dari tubuh mereka dan menunjuk ke kata-kata Luo Zeng, "Wah, ada acara besar, Anda telah memompa Anda 100 cambuk, sekarang aku takut aku akan membunuhmu." Bab 153. Apakah itu? Saya ingin tahu, bagaimana Anda menunda saya? Apakah ini yang terjadi? Atau apakah itu? Luo Zeng berkata. Dia mengeluarkan pisau terbang yang rusak, dan mengambil keuntungan dari Li Jiada, yang masih dalam keadaan linglung, patah. Pisau terbang ditarik bolak-balik di wajah keluarga Li. Kamu, lepaskan kakekku." Kedua pelayan itu mendekati satu langkah dan berkata dengan sinis. Tuan Muda Li Jiada bereaksi pada saat ini, dan berkata dengan keras, "Saya tidak ingin melepaskan hal-hal itu, tetapi kemudian ambil pisau Anda yang pecah dan buka diri Anda, kalau tidak saya akan menikah dengan Anda." Kali ini, suara Tuan Muda Li Jiada baru saja jatuh, dan Luo Zeng menamparnya dan memukulnya. "Hei, aku 9 orang. Apakah kamu tahu siapa aku? Bagaimana kamu bisa menyingkirkan hukum?" Luo Zeng bertanya dengan dingin. "Haha, kamu berani memukulku, aku tidak berani bertarung, kamu berani memukulku, kamu sudah mati, aku ingin membawamu." Keluarga Li adalah anak yang licik, Luo Zeng menamparnya. Penuh darah, dia bahkan berani berbicara dengan sangat gila. "Hei, menunggu dia selesai," Luo Zeng menjerit lagi. Di antara Tuan Muda Li Jiada, penuh tatapan ganas dan dingin, mereka akan membuka mulut dan berbicara, dan Luo Zeng menamparkan lagi. Dua pembantu keluarga Li, yang sudah melihatnya saat ini, harus bergegas dengan senjata mereka, tetapi mereka diambil satu persatu dan langsung terbang lebih dari 10 meter jauhnya. Setelah dua pelayan dilayani, Luo Zeng harus berurusan dengan Li Jiada Master. Sebenarnya, Luo Zeng tidak ingin menemukan apapun, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia hanya ingin membeli kuda, dan dia menemukan hal ini. Luo Zeng memberi Tuan Muda Li Jiada ini 5 atau 6 tamparan. "Ini gila." Tuan Muda di Kabupaten Guanghan akhirnya jujur. "Apakah masih canggung?" Luo Zeng bertanya. Tidak, kata Li Jiada. Tuan Muda gemetar. Luo Zeng tersenyum sedikit, "Ini benar. Aku mencarimu hari ini. Mencari sesuatu yang saya miliki." Wajah Li Jiada menunjukkan warna yang aneh, "Tapi saya tidak tahu Anda melakukan bisnis denganmu, kamu menjual kuda ini kepadaku." Luo Zeng menunjuk ke arah mengejar di sampingnya. Ah! Meskipun Tuan Muda Li Jiada dengan jujur diombang-ambingkan oleh Luo Zeng,
tetapi dia mengejar rasa malu, tetapi dia menghabiskan banyak kerja keras untuk mendapatkannya kembali. Sebagai belenggu dalam keluarga, dia tidak pernah mengajukan pertanyaan bisnis. Saya hanya tahu bahwa sulit untuk membeli hati yang baik, bagaimana cara menjualnya. Tapi memikirkan kekuatan tamparan Luo Zeng, Tuan Li Jiada ini adalah 10.000 ketakutan, dan wajahnya terlihat sedih. Bagaimana? Tidak ingin menjual. Suara Luo Zeng tiba-tiba menjadi dingin. Jual, jual, dan jual. Tuan muda Li Jiada melihat kepalanya dan sibuk mengangguk, tetapi dia melirik pintu dan segera mengubah mulutnya dan berkata, jual ibumu. Setelah itu, Tuan muda Li Jiada berbalik dan berlari. Pada saat ini, ada sekelompok orang di pintu rumah Li. Orang yang berkepala penuh dengan kekayaan dan kemarahan, dan dia bergegas dengan dua penjaga di sekelilingnya. Luo Zeng tidak pergi ke Master Li Jiada, hanya berdiri di tempat yang sama, memandangi pemegang tiket yang terus-menerus mendekati dirinya. Ketika Tuan Muda Li Jiada berlari ke kepala pria itu, dia menangis, "Hei, saya bertemu seekor kalajengking hari ini dan berani mengalahkan saya." Tamparan Luo Zeng tidak begitu lezat. Pipi Tuan Muda Li bengkak saat ini, dan darah di mulutnya terus mengalir keluar. Di mana tampan-tampan? Li Jiada yang termuda, dia adalah orang kaya pertama di Kabupaten Guanghan, Li Qiong. Karena dia sudah tua, dia juga sangat terbiasa dengan putra tunggalnya. Dia memegang penjaga pada hari kerja. Kali ini dia melihat putranya dipukuli seperti ini. Wajah secara alami jelek. Li Qiong menghibur putranya, dan kemudian mengambil dua penjaga dan berjalan ke Luo Zeng. Dia bertanya dengan dingin, "Siapa kamu, berani mengalahkan aku?" Saat ini, Luo Zeng bahkan tidak punya mood untuk menjelaskan. Sebaliknya, dia berkata, "Jika kamu memukulnya, kamu akan bertarung." Bagaimana dengan ini? Li Qiong dapat melakukan bisnis di daerah Guanghan yang tandus, dan itu adalah seseorang yang memiliki sedikit keterampilan. Dia mendengar bahwa kata-kata Luo Zeng begitu tiada henti, dan tidak ada rasa takut pada wajahnya. Anda dilahirkan dengan roh, dan berani menjadi begitu sombong di pintu keluarga Li kami. Apakah Anda benar-benar menipu kami di Kabupaten Guanghan? Setelah itu, Li Qiong melambaikan tangannya dan pergi dan meninggalkan kedua penjaga untuk berdiri. Dua penjaga ini juga dianggap pemain top di Kabupaten Guanghan, satu adalah bawaan 7 ranah, dan yang lainnya bawaan. Sejujurnya, kekuatan kedua penjaga sedikit keluar dari harapan Luo Zeng. Karena di Kabupaten Chongyang di mana Luo Jia berada, 5 bawaan yang kuat dapat disebut raja di Kabupaten Chongyang. Namun, Kabupaten Guanghan ini, bahkan mampu merekrut orang yang kuat, membuat Luo Zeng agak tidak masuk akal. Untuk hal-hal yang tidak dapat dipecahkan, Luo Zeng tidak akan berpikir tentang hal itu. Dia bawaan dan lebih berat. Untuk Luo Zeng, yang masih berada di dunia setengah langkah bawaan, saya khawatir itu akan membutuhkan usaha. Tetapi untuk Luo Zeng saat ini, tidak layak disebut. Kedua penjaga mendapat perintah tuan, sama seperti mereka datang, tetapi saat ini mereka tidak memikirkannya. Mereka melihat kekuatan Luo Zeng, hanya di dunia bawaan, berpikir di dalam, hanya perlu memberi anak ini tekanan tertentu, dia bisa membiarkannya pergi. Tapi di mana mereka berpikir bahwa mereka tidak melakukannya, Luo Zeng yang memimpin. Kali ini, Luo Zeng tidak menggunakan elemen nyata dalam tubuh, tetapi langsung menggunakan Spar Feng Xiang di tangan kanannya untuk meningkatkan kecepatannya sendiri sampai batasnya. Pada saat yang sama, dikombinasikan dengan kekuatan yang kuat di tubuh, ia memukul dada keduanya. Karena kecepatan dan kekuatannya, kedua penjaga bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Hei, satu pukulan dan satu, tinju Luo Zeng dicetak pada dada kedua pria itu, sehingga dada kedua pria itu menjadi cekung, dan mereka terbang lurus, dan mereka menghantam tanah. Dua tinju Luo Zeng ini dapat dianggap sebagai tangan, jika tidak, mereka takut, seperti anak-anak Nazi di lembah Yulong, kekuatan bintang-bintang Luo Zeng, hancur berkeping-keping. Apakah kamu masih perlu bertanya padaku mengapa? Luo Zeng bertanya dengan lemah. Wajah Li Qiong sangat jelek. Kedua penjaga di sekelilingnya, berapa banyak yang mereka habiskan untuk merekrut, ia paling tahu di hatinya. Beberapa orang kuat tidak dapat melihat uang, yaitu, mereka tidak dapat merekrut uang lebih banyak lagi, dan Li Qiong dapat merekrut pembangkit tenaga listrik 7 berat bawaan dan 8 kuat bawaan, itu sudah sangat beruntung. Itu juga menjadi ketergantungan Li Qiong di Kabupaten Guanghan. Tapi bagaimana Li Qiong berpikir bahwa kedua lelaki itu sangat rentan di wajah anak ini, satu tatap muka, dua pukulan dalam sekejap, dan mereka terluka parah dan jatuh ke tanah.
Sekarang tampaknya mereka tidak akan memanjat untuk sementara waktu. Namun, Li Qiong ini juga berada di dunia bisnis untuk mendaki dan mendaki selama bertahun-tahun, untuk berlatih pikiran yang baik, sebelum dia dengan gila mengira dia memiliki modal yang gila. Tapi ibu kotanya langsung dihancurkan oleh anak ini, jadi wajahnya yang mahal segera mengubah wajahnya berubah dengan cepat dan bahkan Luo Zeng akan menghela nafas. Hei, teman ini, melewati Kabupaten Guanghan kami, ada kontradiksi dengan putraku Lang. Aku akan memberinya pertandingan pertama, kata Li Qiong dengan tangan, tersenyum, seolah-olah dia tidak bermain putranya, tetapi putra orang lain, bukan pengawalnya, melainkan pengawal orang lain. Seperti kata pepatah, tidak ada yang tersenyum pada wajahnya, tetapi Luo Zeng tidak cukup baik untuk mengajar tuan keluarga Li, tetapi hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak memiliki kontradiksi dengan Ling Lang. Sebaliknya, saya masih harus mencari sesuatu, hanya dia. Mulutnya terlalu bau, aku hanya mengajarinya untuk mengajarinya. Putraku, lahir dengan sikap bau, aku akan membayarmu yang pertama melakukannya. Li Qiong mengangkat tangannya lagi, lalu berbalik dan berkata kepada putranya, aku masih meminta maaf kepada teman ini. Hei, putra Li Jiada menatap wajahnya penuh tatapan tidak patuh, dan tampaknya tidak menyadari situasinya saat ini. Luo Zeng memang menggelengkan kepalanya, kemampuan anak ini jauh lebih sedikit daripada rasa malunya. Biarkan kamu meminta maaf, kamu minta maaf, masih mengasah apa, percaya atau tidak, aku membunuhmu. Li Qiong berkata, dia tidak mengirimkan api sebesar itu kepada putranya, tetapi Li Qiong mengerti bahwa pemuda ini Gao Qiang, jika anak ini adalah tipe orang yang berpikiran sempit, takut dia dapat memberikan keluarga Li-nya ke pintu, pada saat ini, ceroboh. Meskipun putra Li Jiada masih enggan, dia tidak pernah melihat wajahnya, dan dia merasakan sedikit bahaya dalam ketidakjelasan. Ini enggan untuk datang dan membungkuk kepada Luo Zeng dan menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Luo Zeng melambaikan tangannya, tidak, aku mencarimu. Beli saja listrikmu yang mengejar, berapa banyak yang kau habiskan untuk itu, aku akan melipat gandakan harganya. Ketika Li Qiong mendengar ini, dia mengerti tujuan bocah itu. Wajahnya seperti mandi di angin musim semi. Dia menertawakan Luo Zeng dan Yan, semua orang di sungai dan danau, ketika mereka berbicara tentang uang, mereka sepertinya melihat keluar. Biarkan saya memberikannya kepada Anda. Tidak, berapa banyak? Luo Zeng bertanya. Li Qiong melihat bahwa Luo Zeng sangat bertekad untuk memberikan uang, dan dia tidak berbicara tentang kata-kata itu. Dia tahu bahwa beberapa orang tidak suka berutang perselingkuhan. Jika mereka harus mengirim listrik mengejar ini, saya takut mereka akan mengganggu anak itu, sehingga mereka akan kata, ini mengejar listrik, bernilai 2 kristobalit. Faktanya, Li Qiong mengatakan bahwa harganya rendah. Pengejaran listrik adalah BMW Timur. Meskipun tidak sebagus langit terbang, sangat cepat, sangat bagus untuk bergegas. Mengejar listrik ini dia menghabiskan 30 batu mengkristal dibeli, dan kali ini ia membuat 2 tiang persegi, harganya sudah sangat murah. Dang-dang, Luo Zengyi mengulurkan tangan dan menjatuhkan 4 kristobal di atas cincin. Kemudian dia bertanya, saya membeli kuda ini dengan harga 2 kali lipat, bisakah saya berkomentar? Li Qiong tersenyum dan melambaikan tangannya, tidak, saya membeli kuda ini dengan 2 spar kristal. 4 spar persegi menjual kuda ini, menghasilkan lebih dari 2 kali lipat. Di mana saya bisa memiliki pendapat? Luo Zeng mengangguk, lalu dia berbalik untuk naik pik listrik, memutar kakinya dan memutar kuda, lalu memandang Li Qiong dengan dalam, dan kemudian dia pergi. Dia ingin menjatuhkan 2 kalimat. Ini adalah seorang ayah yang mengenal orang-orang dan memecahkan banyak hal. Dia juga seorang yang ahli, tetapi anak itu benar-benar sia-sia, tetapi pikirkan tentang orang tua dunia. Dia bukan orang dengan pikiran sesempit itu. Tinggal kata-kata. Setelah mengetahui bahwa Luo Zeng telah pergi, Tuan Muda Li Jiada berkata, hei, mengapa kamu menjual rasa malu mengejar? Itu adalah, hei. Li Qiong menamparkan punggungnya dan jatuh di wajah putranya. Putranya sangat besar, dia memukulnya untuk pertama kalinya. Biarkan kamu tinggal di rumah pada hari kerja, jangan membuat masalah di luar, dan memprovokasi orang biasa, kamu masih bisa berlutut, tetapi jika kamu benar-benar menyingkirkan mereka yang memiliki keterampilan besar, kamu tidak tahu bagaimana menulis. Wajah dingin, pelajaran putranya, menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu menyukai minggu ini.
Pria termuda Li Jiada menyipitkan mata dan berkata dengan sedih, putraku salah, tapi hei, itu pengejaran listrik, tapi menghabiskan 30 kubik. Kenapa kau berbohong kepadanya dengan 2 tiang? Dia memberi kami 4 batu, seolah memberi kami berapa jauh lebih murah. Bagaimana bisnis ini melakukan ini? Li Qiong memandang putranya dan menghela nafas. Jika putranya seperti dia benar-benar meragukan apakah dia adalah orang biologis. Dia mengatakan bahwa ayah harimau tidak memiliki anjing. Anak itu cukup bodoh untuk putus asa. Bab 154. Sebenarnya, pengejaran ini telah dipisahkan dari ruang lingkup kuda, dapat dianggap sebagai jenis binatang buas. Jenis binatang buas ini juga telah dijinakkan oleh beberapa orang yang berpengalaman dan kuat. Awalnya mengejar listrik ini tidak cepat, tetapi begitu semakin cepat dan cepat, membawa kuda, membawa Luo Zeng, seolah-olah itu berubah menjadi petir, berjalan liar di jalan resmi. Beberapa hari di sepanjang jalan, Luo Zeng sesekali berhenti, membiarkan pengejaran setelah sedikit istirahat, dan segera berangkat di jalan, hampir tidak ada penundaan di tengah jalan. Meski begitu, Luo Zeng menghabiskan beberapa hari sebelum dia bergegas dari Kabupaten Guanghan ke Kaisar yang terbakar. Setelah Qing Yunzong, Luo Zeng akan mengejar rakit listrik ke tempat di mana Sekte Qing Yun mengkhususkan diri dalam menjaga binatang buas, dan kemudian langsung menuju ke Xiao Yufeng. Iblis dan pestanya, waktu keberangkatan Luo Zeng tidak singkat, dan saudara-saudari yang berpartisipasi dalam persidangan iblis dengan Luo Zeng telah kembali ke gunung lebih awal. Luo Zeng baru saja berjalan ke Xiao Yufeng dan bersiap untuk menaiki jalan gunung ke atas gunung. Tetapi berdiri di samping jalan gunung, kedua pria itu mengenakan baju besi ungu muda, yang merupakan Inspektur Qing Yunzong. Ketika kedua inspektur melihat Luo Zeng, mereka maju dan datang ke Luo Zeng, menunjuk ke pinggang Luo Zeng dan menunjukkan murid-muridmu. Inspektur Qing Yunzong memiliki kekuatan besar, mereka terutama menjaga ketertiban seluruh sekte Qing Yun, namun perintah di gunung itu diatur oleh mentor, oleh karena itu, mereka umumnya hanya mengelola sisa gunung. Luo Zeng tidak banyak berpikir, dan menyerahkan kartu murid kepada inspektur. Inspektur datang untuk melihatnya dan kemudian menatap inspektur di sebelahnya. Dia menoleh ke Luo Zeng dan berkata, kamu tidak bisa naik gunung sekarang, kamu harus melakukan perjalanan dengan kami. Kenapa? Wajah Luo Zeng tenggelam, rupanya beberapa tidak mengerti apa yang terjadi. Kamu tentu tahu kapan kamu sampai di tempat itu, kata inspektur itu lagi, ulurkan tanganmu. Luo Zeng baru saja mengulurkan tangannya, seorang inspektur dengan lembut menepuk tangannya, dan melafalkan sebuah kalimat di mulutnya. Ada elemen nyata di pergelangan tangan-tangan Luo Zeng, dan kemudian elemen nyata berubah menjadi duri hijau yang lembut. Luo tangan tanda itu tertekuk. Apa sebenarnya artinya? Luo Zeng bertanya sambil menggigit giginya. Lagi pula, ini di Qing Yunzong. Luo Zeng juga mengerti bahwa semuanya harus sesuai dengan aturan, tetapi tangan diikat oleh kedua tangan, yang sudah menyentuh garis bawah Luo Zeng. Wajah inspektur itu menunjukkan warna mengejek samar, saya tidak memberi tahu Anda. Anda tahu kapan Anda sampai ke tempat itu. Luo Zeng memaksakan kemarahan hatinya untuk menekannya. Bagaimanapun, itu adalah Qing Yunzong. Aku yakin mereka tidak akan berani datang. Kemudian Luo Zeng diminta oleh dua inspektur untuk mengambil kalajengking terbang. Fei Tianyu pergi dengan cepat ke Qing Yunzong, dan segera mengambil Luo Zeng dan datang ke sebuah bukit. Di bukit-bukit adalah medali besi besar dengan tulisan, Sun Mingshan, di atasnya. Melihat ketiga kata itu, alis Luo Zeng sedikit terpana. Sun Mingshan Luo Zeng telah mendengar tentang ini. Gunung latihan ini dianggap sebagai ruang publik di Qing Yunzong. Umumnya, para murid membuat kesalahan dan bahkan kejahatan, dan mereka akan dikirim ke gunung pelatihan untuk memutuskan, menahan, dan menunggu sampai mereka ingin mencari tahu. Setelah itu, akan dirilis sesuai dengan situasi atau ke bukit penyucian. Melihat bahwa kedua inspektur memeriksa murid-murid mereka dan tahu bahwa mereka adalah Luo Zeng, mereka bahkan membawa diri mereka ke Gunung Sunming. Apakah mereka melanggar aturan serius Qing Yunzong? Setelah kalajengking terbang perlahan berhenti, salah satu inspektur berteriak pada Luo Zeng, turun. Kata, dan mendorong tangan di bahu Luo Zeng. Sikap kedua inspektur berubah tajam, dan Luo Zeng tiba-tiba mengerti bahwa tampaknya seseorang akan bergerak sendiri. Ada senyum sinis di wajahnya. Terlepas dari apakah gunung latihan ini adalah Gua Harimau Longtan, siapapun yang tidak baik untuk dirinya sendiri, ia tidak akan memegang tangannya. Pada saat ini, dia masih menyimpan amarahnya,
dan dia mengikuti kedua inspektur itu ke Gunung Sunming. Naik jalan gunung sepanjang jalan, ada bangunan gelap di depannya, dengan plakat di atasnya dan kata-kata, Sun Yutang. Ketika telinga Luo Zeng sensitif, dia mendengar suara cambuk di gedung, dan suara orang-orang. Diperkirakan bahwa orang-orang di ruang pelatihan menggunakan hukuman untuk para murid yang melanggar aturan. Setelah Luo Zengjin pergi, dia melihat seorang pria parubaya mengenakan jubah terbang berwarna ungu emas duduk di depan gereja. Pria parubaya memiliki wajah persegi, wajahnya hitam, dan wajahnya hikmat dan megah. Kedua inspektur itu membawa Luo Zeng ke depan dan belakang gereja. Pria parubaya itu menembak keras di tangan pohon persegi, dan mengeluarkan suara yang keras. Kemudian dia berteriak dalam mulutnya, "Ayo, duluan." Hei, mulut Luo Zeng melingkar. Aku berteriak pada orang tuaku, tapi aku tidak pernah melewatkan hal lain. Kamu, wajah pria paruh baya itu dingin. Orang yang tidak mengerti aturan sering mati dengan sangat buruk. Aturan. Di ruang pelatihan ini, siapa aturannya? Apakah itu penguasa King Yun? Atau kamu? Tanya Luo Zeng. Untuk memahami gunung api penyucian, Luo Zeng telah mempelajarinya bersama dengan gunung pelatihan ini. Dikatakan bahwa Sun Mingshan tidak memiliki otoritas sebesar itu pada awalnya, tetapi dengan perkembangan King Yunzong, secara bertahap berkembang ke langkah ini, untuk lebih baik menginterogasi para murid, ruang pelatihan ini akan membakar himpunan dinasti Tianwang. Saya menyalinnya. Namun, dalam aturan King Yunzong, sebenarnya tidak ada aturan seperti itu. Luo Zeng adalah murid King Yunzong. Secara alami, dia hanya mematuhi aturan King Yunzong Men. Adapun aturan di ruang pelatihan ini, apa itu? Pria paruh baya ini adalah wakil direktur ruang pelatihan. Namanya adalah Qin Mu. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada lebih dari 1.800 murid yang telah diinterogasi olehnya. Dia belum pernah melihat duri yang berani berbicara dengannya. Dia akan marah. Dia ingin membuat anak ini terasa enak, tetapi dia berbalik untuk memikirkan akun orang lain, dan wajahnya berubah sedikit. Dia segera berkata, "Jika kamu tidak peduli, kamu tahu, mengapa aku memanggilmu hari ini?" Aku tidak tahu. Luo Zeng menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu bahwa dia telah melakukan aturan pintu sebelum dia dipanggil. Sejak ikut serta dalam persidangan iblis, Luo Zeng tidak pernah kembali ke King Yunzong, dan kali ini ia bahkan tidak pergi ke Xiao Yufeng, dan ia diambil alih oleh dua inspektur. Luo Zeng ingin mematahkan kepalanya dan bertanya-tanya. Kejahatan apa yang telah dilakukan? Qin Muxiao tersenyum, kamu benar-benar tidak tahu. Aku tidak tahu, mengapa aku membohongimu. Luo Zeng berkata dengan acuh tak acuh, dia tidak takut pada bayangan, tentu saja tidak ada nurani bersalah. Hei, kamu tidak tahu, biarkan aku memberitahumu. Qin Mu tiba-tiba menunjuk ke Luo Zeng dan berkata, beberapa hari yang lalu, kamu berpartisipasi dalam persidangan iblis, tetapi berkolusi dengan iblis, mencoba membunuh sekte King Yunku. Hei, kolusi semacam ini dengan Yao Zu, pembunuhan atas kejahatan yang sama, bahkan jika itu 1.000.000 pisau, Ling tidak terlalu banyak. Ketika saya mendengar 3 kata Zuge, Luo Zeng tiba-tiba menyadarinya. Hei, Luo Zeng tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Orang-orang ini benar-benar tidak memiliki gangguan. Bahkan jika mereka ingin mengambil nyawanya, mereka dapat mengatur kejahatan. Jauh lebih baik dari ini. Kerajaan surga yang terbakar dan Yao Zu berjuang melawan milenium. Manusia sangat cemburu berkolusi dengan Yao Zu. Ini adalah kejahatan besar genosida. Namun, wajah Luo Zeng tidak panik. Pria di depannya jelas tidak tahu apa-apa, tetapi ia harus membuat daftar kejahatan aneh untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jelas, ia telah diperintahkan oleh orang lain. Mungkin keluarga Zuge, dan sangat mungkin Zuge Feng, yang disebut sebagai 3 orang gila. Memikirkan hal ini, Luo Zeng tersenyum sedikit, kamu bilang aku berkolusi dengan Yao Zu. Aku ingin tahu, bagaimana kamu ingin berurusan denganku? Qin Mu berkata dengan dingin, ini adalah dosa besar. Ini adalah bencana besar bagi genosida. Tapi saya telah menemukan bahwa Anda tidak terlibat dalam keluarga Luo. Anda dapat berbaring di udara. Luo Zeng tiba-tiba mengambil 2 langkah pertama dan menatap Qin Mu dan tersenyum, hidupku ada di sini. Siapapun yang ingin mengambilnya tergantung pada kemampuan. Jika Anda memiliki kemampuan ini, Anda harus datang langsung ke sana. Jangan gunakan aturan ini untuk menemukan alasan, karena Anda tidak cukup berkualitas. Sebuah balai latihan kecil, beberapa kata untuk memutuskan untuk mengambil kejahatan Luo Zeng, terlalu naif. Oleh karena itu,
Luo Zeng hanya menjelaskan tujuan mereka. Jika mereka ingin bertarung, lalu bertarung, timur menarik gesper barat, sepertinya terlalu membosankan. Luo Zeng tidak punya waktu untuk menggiling bersama mereka. Wajah Qinmu menjadi sangat jelek, dan dia mencibir beberapa kali. Tiba-tiba dia berkata kepada Luo Zeng, jika ini masalahnya, datang ke sini. Beri aku hari yang baik, aku akan membunuhmu hidup-hidup. Suara Qinmu jatuh, dan 4 orang keluar dari aula pelatihan ini. Mereka memegang 4 tongkat panjang emas di tangan mereka. Hari ini benar-benar terbuat dari sejenis kayu aneh, seperti emas dan besi, yang keras dan lebih penting. Kayu aneh dapat dengan mudah menembus yuan asli. Bahkan dengan elemen nyata, ia akan dapat dengan mudah menembus elemen nyata hari itu, dan mengenai daging, bahkan jika itu adalah makhluk bawaan, ia dapat dibunuh hidup-hidup. Bahkan, Qinmu juga agak bersalah pada saat ini. Aula pelatihannya tidak memenuhi syarat untuk kehidupan manusia. Menurut aturan King Yunzong, para murid Zon Nyai dapat langsung melakukan kejahatan kecuali mereka melakukan kejahatan pemberontakan, tetapi mereka juga harus melewati persetujuan dari tingkat tinggi King Yunzong, lainnya kejahatan umumnya dimasukkan ke dalam bukit penyucian. Namun, karena dia dipercayakan kepadanya, tujuannya adalah untuk mengambil nyawa Luo Zeng. Aula pelatihan ingin mengambil nyawa orang, ada juga cara untuk bekerja. Aku tidak bisa membunuhmu, tapi kamu bisa membunuhmu hidup-hidup. Ini juga cara yang fleksibel. Jika Luo Zengru adalah perlawanan, maka balai latihannya bisa membunuhnya. Jika dia tidak melawan, maka dia akan membunuhnya dengan kebesaran dan kebesaran. Pada saat ini, Luo Zeng sudah siap untuk pertempuran, tidak peduli siapa dia, ingin mengambil nyawanya, akan membayar mahal, bahkan jika ini adalah rakasa besar King Yunzong, tidak terkecuali. Tetapi dia melihat 4 orang di aula pelatihan, datang dengan tongkat, dan hatinya senang. Hal yang paling menakutkan tentang dia adalah bahwa dia dipukuli, sekarang dia menerobos misteri bawaan, dan tidak ada yang memukul dirinya sendiri. Dalam hal ini, Luo Zeng juga memberikan perlawanan untuk saat ini, dan kemudian menghancurkan tongkat ini dan berkata, Novelku Sign In Sign Up Home Novel ONGOING Novel Tamat Novel Korea Novel China Novel Jepang Apotheosis, Ascension to Godot, Chapter 155 Home Apotheosis, Ascension to Godot Chapter 155 Apotheosis, Ascension to Godot Chapter 155, Great Day Luo Zeng berdiri di tempat yang sama, yaitu, bahkan kehidupan yang asli tidak berhasil. Keempat Algojo, memegang langit, berdiri di 4 posisi berbeda dan membanting ke arah Luo Zeng. Kekuatan keempat orang ini adalah bawaan 5 kali lipat, kekuatannya tidak kecil, yang lebih mengerikan adalah karakteristik langit, bermain di tubuh sangat berat. Hei, 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 luar biasa menamparkan tubuh Luo Zeng dan membuat suara yang membosankan. Di ruang pelatihan ini, ada beberapa cara. Jika itu adalah roh bawaan umum, gaya permainan ini, ratusan tongkat akan jatuh, aku takut itu akan benar-benar dibunuh hidup-hidup. Luo Zeng berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak, jantungnya gelap. Saya berpikir, sayang sekali bahwa tubuh saya adalah roh yang baik. Tongkat ini berkelahi. Bagi saya sendiri, kekuatannya moderat dan saya tidak bisa melukai diri sendiri. Sebaliknya, di bawah tongkat, kehangatan jalan dihasilkan dari tubuh Luo Zeng, yang terus-menerus menyusup ke dantian Luo Zeng. 4 roh bawaan, begitu sulit untuk mengalahkan diri mereka sendiri, kesempatan ini sangat langka. Hei, hei, hei. Keempat roh bawaan memukul Luo Zeng lebih dari 100 kali. Luo Zeng masih tidak bergerak, berdiri di tempat yang sama, melihat kayu Qin di Gaotang. Qinmu agak bingung. Hari ini adalah alat yang hebat untuk berurusan dengan roh bawaan. Saya tidak tahu berapa banyak jiwa bawaan yang dipukuli sampai hari ini. Mengapa anak ini menghancurkan banyak tongkat, sama seperti orang yang baik-baik saja? Beri aku kekuatan, hei, kata Qinmu. Keempat Algojo ini juga adalah tuan dari bawaan 5 kali lipat. Kekuatan tubuh tidak ada habisnya. Kekuatannya sangat berat. Setelah pidato Qinmu, kekuatan keempat tangan tiba-tiba meningkat sebesar 30%. Dalam waktu singkat, keempat orang tersebut ada keringat di dahi, dan aku bisa melihat betapa sulitnya mereka. Hei, tongkat ini dipukuli oleh Luo Zeng, tetapi Luo Zengki sangat keren, dan hatinya juga senang berbunga. Arus hangat menyusup ke dantiannya sendiri, yang terasa terlalu nyaman, terlalu dingin. Jika Anda menjilat tongkat Anda sepanjang hari, biarkan mencuci aliran dantian yang hangat,
Saya khawatir itu akan memakan waktu lama, dan Anda akan dapat mencapai dua ranah bawaan sejak. Sangat disayangkan bahwa hal-hal baik ini tidak selalu ada, dan Anda masih perlu mengambil kesempatan. Jika mereka diusir dari keanehan mereka, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan mereka. Ketika mereka memikirkan hal ini, wajah Luo Zeng tiba-tiba berubah, dan dia berteriak. Ah, wow, Luo Zeng menggigit giginya dan berteriak berulang-ulang, seolah-olah seluruh orang tidak bisa mendukungnya. Ketika Kinmu melihatnya, wajahnya tiba-tiba menjadi bersemangat. Bocah ini akhirnya tidak tahan, dan dia menangis berulang kali, beri aku perlawanan, beri aku perlawanan. Luo Zeng terbunuh di sini. Dia takut Kinmu akan mendapat masalah. Lagi pula, aula pelatihan bukan hak untuk membunuh para murid. Namun, ini merepotkan. Bagi Kinmu, masalahnya tidak besar. Pokoknya, seseorang akan membantunya memblokirnya. Mengagumkan ketika memukul tubuh Luo Zeng, dan jeritan Luo Zeng bergema di aula pelatihan. Setelah bermain 1 atau 2 ribu kali, Algojo yang sepenuhnya terlibat dalam pameran terlalu lelah saat ini, dan mereka juga menemukan sesuatu yang salah. Setelah bermain terlalu lama, kaki Luo Zeng masih berdiri dengan kokoh di tempat yang sama. Ekspresi wajahnya menyakitkan, tetapi warnanya masih sangat bagus. Apakah seperti dipukuli? Sebaliknya, itu seperti menikmati apa yang terjadi. Kinmu akhirnya menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Suara anak ini tidak pernah berubah. Itu selalu wow, bahkan nadanya sama, ini terlalu palsu, kan? Apakah anak ini tidak takut berkelahi? Bagaimana itu mungkin? Jika dikatakan bahwa hari ini benar-benar tidak efektif melawan dewa-dewa yang kuat, Kinmu masih percaya, tetapi saya tidak tahu berapa banyak roh bawaan sebelumnya, dan hari ini benar-benar baik dan memar, dan memohon. Bagaimana bisa ke Luo Zeng di sini, tidak ada efek? Tidak mungkin. Beri aku perlawanan. Aku tidak bisa melakukannya, kamu benar-benar tidak takut untuk bertarung. Keempat Algojo bahkan lebih sulit, dan kekuatan tongkat meningkat beberapa poin. Kekuatan sebesar itu, jika dipukul pada batu, dapat membuat batu menjadi bubuk. Jika dipukul pada emas dan besi, emas dapat dihancurkan ke dalam depresi, tetapi tidak ada bekas luka pada Luo Zeng. Bahkan jika itu bawaan, kekuatannya tidak terbatas. Di bawah kekuatan penuh pemukulan, kekuatan keempat Algojo akhirnya habis dan menjadi lemah. Kekuatan keempat orang ini diperas dengan bersih. Luo Zeng kemudian membongkar penyamarannya, dan berkata sambil tersenyum, terus berjuang, aku tidak cukup keren. Melihat ekspresi Luo Zeng, Kinmu menarik napas dingin, dan menyadari bahwa dia takut bertemu monster. Keempat orang yang memberikan eksekusi kepada Luo Zeng juga terpana saat ini, dan mereka berada dalam dilema. Terus bermain, anak ini tidak takut untuk bertarung sama sekali, berani mencintai mereka, ini sia-sia, jangan berkelahi. Kinmu tidak memerintahkan mereka untuk berhenti, jadi beberapa orang yang melambaikan langit luar biasa dan lebih tidak berdaya. Karena kekuatan ini tidak ada di sana, aku pikir kamu masih berhenti. Luo Zeng menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, kekuatan seluruh tubuh tiba-tiba meningkat, dan tubuh tiba-tiba terkejut. Itu adalah pukulan besar pada Luo Zeng hari itu, dan tiba-tiba dikejutkan oleh kekuatan raksasa ini, pecah menjadi beberapa bagian dan jatuh ke tanah. Kemudian Luo Zeng dengan lembut menggerakkan tangannya dan mengikat cincin duri dari elemen asli tangannya, dan dia dengan mudah melepaskan diri. Waktuku sangat berharga. Aku tidak akan kembali ke Qingyun. Aku di sini untuk membicarakanmu. Aku tahu siapa tuannya hari ini, tapi aku menyarankanmu, yang terbaik adalah tidak ikut campur, kalau tidak kamu akan menyesal. Luo Zeng menjangkau dan menunjuk ke Kinmu di aula, dan berkata dengan suara nyaring, setelah dia selesai, dia berbalik. Tujuan dari Luo Zeng Hui King Yun Song bukan untuk berpartisipasi dalam sandiwara ini. Besar, berani, sebenarnya memberontak, melawanmu. Kinmu melihat Luo Zeng pergi, dan hatinya tiba-tiba gembira, dia benar-benar tidak mungkin untuk mengambil Luo, dia tidak punya alasan yang baik untuk Luo Zeng. Bahkan jika Luo Zeng Yu melewati iblis, dia ingin memasukkan kejahatan ini dan membunuhnya. Hak ini bukan di tangan Kinmu, jadi dia menenun kejahatan ini, tetapi dia berharap untuk membunuh anak ini hidup-hidup. Apapun yang Anda lakukan, Anda tidak takut berkelahi. Jika Luo Zengyi mendengarkannya, dia tidak memiliki cara mendasar untuk menghadapinya. Namun, Luo Zeng sekarang secara terbuka menolak, dan dia tidak menaruh pelatihan di mata, yang memberi Kinmu alasan yang cukup. Berani menolak aula pelatihan,
tetapi juga ingin melarikan diri di tempat. Sesuai aturan, aku ingin membunuhmu di tanah. Kata Qinmu keras. Dia sudah muncul di tangan hakim, harus bergegas ke belakang Luo Zeng. Pada saat yang sama, ada bayangan melintas di pintu. Dia tersenyum dan berkata, "Oh, saya tidak sengaja lewat di sini, Qin Tangzu, saya tidak tahu mengapa Anda berteriak di sini." Orang ini adalah Su Gefeng. Su Gefeng adalah Luo Zeng yang penuh kebencian. Ini bukan hanya Su Gefeng. Terakhir kali Luo Zeng berada di persidangan iblis, dia membunuh Suge dan membunuhnya. Dia juga menempatkan potongan-potongan penting Suge di pasukan kaisar. Suge Qingyun terbunuh. Kejadian ini telah membuat seluruh orang Suge sangat marah. Orang dewasa dalam keluarga sudah berpidato. Selama mereka melihat Luo Zeng, tidak peduli apa artinya mereka gunakan, mereka akan mengambil nyawanya. Jadi Su Gefeng memikirkan cara seperti itu, melalui orang-orang Qinmu untuk menjaga di bawah Xiao Yufeng, dan ketika Luo Zengyi muncul, dia akan dibawa ke Sun Mingshan, terlepas dari 3721, pertama kepadanya wabah. Terlepas dari apakah dia mengakui kesalahannya, pertama-tama dia akan mencari peluang untuk membunuhnya hidup-hidup. Jika Luo Zeng tidak melawan, dia akan dibunuh. Jika dia menolak, itu akan lebih baik, meskipun dilarang untuk saling membunuh di Qingyun Zong. Namun, pemberontakan Luo Zeng melawan perintah komandan dapat dibenarkan di Qingyun Zong untuk membunuhnya di tanah. Ini adalah situasi yang mematikan yang ditetapkan khusus untuk Luo Zeng. Sekarang Luo Zeng secara terang-terangan menolak, dan Su Gefeng secara alami sangat, kebetulan, melalui tempat ini, tentu saja inilah tujuannya. Bagi Suge, terlalu mudah untuk membunuh murid Qingyun Zong. Suge Fenggongzi, anak ini tidak mendengarkan setelah pelatihan, dan secara terbuka menolak, tetapi juga ingin melarikan diri. Saya harap Anda dapat membantu saya. Qinmu juga berkata dengan sangat baik. Setelah Luo Zeng melihat Su Gefeng, dia menoleh dan tersenyum pada Qinmu. Ini hanya akting, apakah ini sangat serius? Su Gefeng tersenyum, serius dan jangan serius, kamu sudah mati hari ini. Biarkan kamu melihat drama, itu adalah poin terakhir dalam hidupmu untuk dinikmati. Setelah itu, momentum Su Gefeng tiba-tiba meningkat tajam. Dalam pandangan Su Gefeng, Luo Zeng sudah mati hari ini, dan Tian Wang Laozi tidak bisa menyelamatkannya. Dihadapkan dengan jepitan depan dan belakang, wajah Luo Zeng tidak memiliki sedikit pun kepanikan. Su Gefeng tidak dalam posisi yang kuat dari para dewa. Melihat momentum Su Gefeng, tampaknya kekuatannya telah meningkat selama periode waktu ini, tetapi ini tentang wilayah 9 tingkat bawaan, dan belum mencapai kesempurnaan bawaan. Kayu Qin di belakangnya, kekuatannya mirip dengan Su Gefeng. Selama itu tidak sekuat para dewa, kekuatan Luo Zeng sudah cukup untuk mengatasinya. Elemen nyata hitam, bergulir dari titik-titik di lengan Luo Zeng. Su Gefeng, aku berkata terakhir kali, hidupku ada di tanganku, kamu ingin mengambilnya, bahkan jika kamu mencobanya, sayangnya, kamu melewatkan kesempatan. Tianmo Zhenyuan terus berdetak di tangan Luo Zeng, bahwa elemen nyata ungu hitam halus memancarkan suasana berbahaya, seolah-olah itu akan membunuh orang setiap saat. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda tidak lagi memenuhi syarat untuk hidup saya. Sebaliknya, saya senang, saya bisa mengambilnya kapan saja. Hidupmu. Jika itu di rumah lelang, Luo Zeng tidak bisa mengatakan ini kepada Su Gefeng, karena Luo Zeng pada waktu itu memang bukan lawan Su Gefeng. Tapi Luo Zeng hari ini telah menembus setengah langkah dan menjadi makhluk bawaan. Dari menyebalkan menjadi Yuan nyata, dapat dikatakan bahwa kualitasnya telah berubah. Terlebih lagi, dia juga memikirkan tentang bintang-bintang matahari dan bulan, dan mengambil penciptaan bintang-bintang. Kekuatan sihir yang nyata melonjak. Wajah Su Gefeng begitu berat, memang, dia merasa bahwa Luo Zeng telah mengalami transformasi, tetapi Su Gefeng dapat membuat nama besar di Qingyun Zong, dan kekuatannya tidak buruk, belum lagi kekuatannya dan kekuatannya belakangan ini. Gain, haha, bocah sombong, hanya menerobos berat bawaan, sudah begitu sombong ke titik seperti itu, aku benar-benar tidak tahu bahwa ia memiliki kesempatan untuk menerobos para dewa, apakah perlu untuk menghancurkan keluarga Suge saya? Tapi saya pikir Anda tidak memiliki peluang, karena Anda tidak dapat hidup hari ini. Oh, aku menerobos para dewa dalam pekerjaan sehari-hari, Luo Zeng alis sedikit berkerut, dan setelah memikirkannya, dia berkata, kamu tidak hanya akan menghancurkan keluarga Suge kamu, jika ketujuh orang besar itu membuatku tidak bahagia. Mungkin aku menghapus 7 pria hebat. Bersambung.